Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa kuliah manajemen. Selamat bertemu kembali di materi kuliah kali ini mengenai case study. Jadi materi kali ini melanjutkan di materi-materi sebelumnya. Kita akan membahas mengenai case study. Jadi kita akan mempelajari studi kasus bagaimana kita mengelola suatu project. Baik, kita mulai aja. Seperti biasa, materinya atau referensinya dari Katie Swaby ya, teman-teman sudah download di link yang saya berikan di kuliah-kuliah sebelumnya. Oke, kita pelajari case study. Jadi ada suatu perusahaan konsultan ya yang akan membangun suatu project ya, setelah berkonsultasi ya akan membangun suatu project untuk membangun situs intranet ya. Kita ingin mengetahui bagaimana mengelola proyek seperti ini. Ada pre-initiation task atau tugas ya, tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebelumnya, yang harus di list untuk dilakukan. Seperti contohnya ya, determine the scope. Jadi tentukan dulu scope-nya, time-nya, cost estimation-nya. Kemudian siapa yang akan mensponsor project, pilih siapa project manajernya. Nah, yang kita bahas concern di mata kuliah kali ini adalah develop a business case for a project. Jadi kita akan membuat semacam business case untuk menilai suatu project ya, kelayakan suatu project. Nanti teman-teman, case study ini berguna untuk membuat tugas bagaimana teman-teman membuat suatu business case sebelum memulai suatu project. Ya, kita concernnya di business case ya teman-teman. Oke. Jadi kasusnya teman-teman bisa lihat detailnya di buku Katie Swaby referensi mata kuliah ini. Jadi opening case-nya as described in the opening case, the CEO of JWD Consulting, Joe Fleming, defined the high-level scope of the project. He wanted to sponsor the project himself because it was his idea and it was strategically important to the business. Jadi Joe Fleming ini menginginkan dia sebagai orang yang menjadi sponsor project untuk intranet site ya di perusahaan ini, karena dia yang punya ide. Jadi karena dia punya ide, dia tahu persis seperti apa harus dilakukan ya secara strategis. Dia meminta Eric ya sebagai PMO Director atau Project Management Office direkturnya untuk memanage the project after proving there was a strong business case for it. Jadi sebelum projectnya mulai, Joe Fleming ini menginginkan direktur PMO-nya ya, Eric Cabell, untuk membuat business case. Seberapa kuat business case ini untuk menguatkan project jalan atau tidak. If there was a strong business case, maka untuk mereview the process and expectation for managing the project, ya udah, kalau memang strong business case berarti project bisa dilakukan. Sebaliknya, the project would not continue if there was not a strong business case ya. Jadi kalau dibuat project ya, business case-nya dibuat untuk mengetahui project, kalau tidak layak ya tidak dilanjutkan. Oke, kita mulai. Selanjutnya akan dibuat nanti template. Jadi ada template membuat business case. Template-nya seperti apa? Seperti ini nanti teman-teman, business case template-nya. Ada introduction, pendahuluan, ada objektif sasaran, kemudian ada current situation ya, situasinya saat ini seperti apa, kemudian ada asumsinya untuk menjalankan project, kemudian ada analisis option, kemudian ada requirement-nya, kemudian ada financial analysis. Nah, nanti kita concern di financial analysis ini teman-teman ya.
bagaimana kita menghitung seberapa layak project ini. Kita buat schedule sampai potential risk. Oke. Nah, tadi template business case-nya, teman-teman tinggal bisa dilihat nanti judul-judul atau poin-poinnya. Nah, ini informasi yang ada dalam business case ya. Ada introduction, ada business objective, ada current situation, ada asumsinya, kemudian ada analisisnya, dan kemudian teman-teman membuat rekomendasi seperti apa rekomendasi yang bisa dijalankan dari pilihan-pilihan. Nah, ini contohnya tadi ya teman-teman, template-nya. Nah, ini penting juga analysis of option ya, poin 5, analysis of option and recommendation. Jadi teman-teman nanti dalam penugasan juga membuat bagaimana teman-teman bisa membuat alternatif solusi. Jadi alternatifnya namanya juga alternatif ya teman-teman, tidak satu ya, tapi 2 atau 3. Ya, contoh ini dalam buku Katie Swaby ini, there are 3 options for addressing this opportunity. Jadi rekomendasinya adalah 1, do nothing, jadi tidak melakukan apa-apa. Itu pun juga solusi ya, alternatif ya, tidak melakukan apa-apa karena the business is doing well, jadi bisnis sudah bagus, and we can continue to operate without this new project. Ya bisa aja projectnya tidak usah melakukan project baru ya, karena prosesnya bisnisnya sudah berjalan dengan baik. Mungkin usulannya operasinya, standard operating procedure-nya mana yang harus diperbaiki ya. Tapi secara project do nothing ya. Kemudian yang kedua, purchase access to specialized software to support this new capability with little in-house development. Jadi pilihan kedua rekomendasinya adalah membeli software yang sudah jadi, tapi juga sedikit customization-nya. Jadi in-house development itu sedikit saja, campur tangannya disesuaikan, di custom sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Terus kemudian selanjutnya rekomendasi yang ketiga, design and implement the new intranet capabilities in-house ya. Jadi benar-benar dibuat baru ya, namun menggunakan existing hardware dan software. Nah, setelah dihitung-hitung dan teman-teman mengusulkan apa, merekomendasikan apa setelah membuat alternatif, 3 alternatif solusinya, kemudian rekomendasinya apa dibuat based on discussion with stakeholder. Jadi ketika dibuat 3 alternatif, kemudian dilakukan diskusi dengan semua pihak yang terlibat, yaitu para stakeholder, maka option 3 is the best option. Jadi dibuatlah opsi 3-nya. Nah, opsi 3-nya kenapa dipilih? Nah, tentunya dari budget estimate dan financial analysis. Nanti teman-teman akan kita pelajari bagaimana membuat dan menganalisa finansialnya. Itu nanti kita pelajari. Nah, seperti ini nanti akan kita pelajari. Teman-teman juga nanti jangan khawatir, angka-angka ini nanti saya akan berikan template-nya. Jadi teman-teman mana saja yang harus dijadikan input, mana saja yang bisa dibuat asumsinya, perhitungan PM-nya. Nanti kita PM itu person month ya, perhitungan per bulan, person ya, setiap staff, setiap orang per bulan. Nanti seperti apa kita lihat di selanjutnya, di slide selanjutnya. Begitu juga ini NPV, net present value, nanti kita lihat definisinya dan kita buat perhitungannya, payback-nya, kan, kemudian return on investment-nya. Oke, di materi kita selanjutnya ini kita bahas di slide berikutnya. Student assignment ya, nanti kita bahas teman-teman sebelum penugasan ini. Ilustrasinya untuk tugasnya adalah teman-teman nanti membayangkan, mempropose business case untuk suatu project yang rencananya akan Anda buat bersama project manager. Karena kuliah ini adalah teman-teman belajar menjadi seorang project manager. Pergunakan template yang ada ya, template sebelumnya, dan isinya adalah poin-poin seperti di bawah ini ya. Oke, kita lanjut. Oke.
Nah, untuk financial analysis seperti ini teman-teman. Saya coba sebelumnya ini mengenai istilah-istilah yang ada di template financial analysis. Jadi ada net present value, ada payback, ada return on investment. Oke. Present value itu adalah teman-teman itu the amount of an investment today compared to the same amount in the future, taking into account inflation and time. Jadi artinya adalah bahwa nilai hari ini, nilai sekarang itu mempunyai nilai yang sama di kemudian hari, di tahun mendatang, dengan memperhitungkan inflasi ya, tingkat inflasi dan waktu. Nah, net present value-nya itu selisih antara present value yang nilai ini teman-teman, present value benefit dikurangi present value cost. Nanti ada contohnya, tenang aja, ada contohnya bagaimana menjelaskan present value. Kemudian return on investment, nanti teman-teman akan tahu bahwa return on investment itu biasanya dihitung dalam persentase. Nah, perhitungannya adalah benefit dikurangi cost dibagi cost. Sedangkan break even point adalah the point in time at which the cost of the project equal the value it has delivered. Jadi nilai yang sama antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh itu ada di titik yang impas ya, di break even point ya, titik impasnya. Oke, kita pelajari aja di slide berikut. Bentar, saya coba present value ya teman-teman. Oke, nah present value ini teman-teman tadi present value adalah nilai di hari ini itu sama dengan nilai di tahun mendatang. Contoh ini, dengan memperhitungkan interest rate ya, tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi itu mengacu biasanya pada suku bunga ya, suku bunga bank, interest rate. Jadi misalnya teman-teman punya uang 1 juta di hari ini dengan tingkat suku bunga bank 10%. Artinya adalah bahwa teman-teman punya uang yang sama 1 juta ini di tahun ketiga itu nilainya menjadi 751.000 sekian. Kalau teman-teman pengen tahu nilai 1 juta di hari ini di 5 tahun mendatang itu nilainya dengan tingkat suku bunga sekitar 10%, maka nilainya menjadi sekitar 620.000 ya. Jadi itu present value ya, paham ya. Kalau punya uang 10 juta. Nah, kalau punya uang 10 juta nih teman-teman, dengan tingkat bunga 10%, nilai 10 juta di hari ini itu nilainya di tahun ketiga itu sekitar 7,5 juta sekian. Di tahun kelima nilai 10 juta di hari ini menjadi hanya 6,2 sekian. Ya, makanya teman-teman, kenapa nilai di hari ini itu berbeda dengan tahun mendatang, 3 atau 5 tahun mendatang? Karena apa? Karena diperhitungkan dengan tingkat inflasi. Oke, kalau interest rate-nya turun, ya, tadi 10%. Kalau 5% seperti apa? Kalau tingkat suku bunga 5%, maka kalau teman-teman punya uang 1 juta di hari ini, di tahun ketiga teman-teman punya uang 800. Nilai 1 juta di hari ini di tahun ketiga menjadi 860 sekian. Tahun kelima menjadi 780 sekian. Kalau punya uang 10 juta, teman-teman punya uang 10 juta di hari ini. Dengan tingkat bunga 5%, maka nilai bunga di tahun ketiga sekitar 8,6 sekian, 8,6 juta sekian, dan tahun kelima menjadi 7,8. Ya, ini menjadi pertimbangan juga teman-teman. Ketika menabung uang di bank dengan suku bunga yang tinggi atau rendah, teman-teman pasti menginginkan suku bunga yang tinggi dengan bunga harian atau bulanan yang tinggi supaya nilainya menjadi besar. Tapi teman-teman bisa mempertimbangkan ternyata suku bunga yang tinggi di tahun ketiga, tahun kelima, di tahun mendatang itu nilai uangnya jauh lebih kecil ketimbang suku bunga yang kecil. Ya, ini untuk pelajaran buat pertimbangan teman-teman. Oke, saya harap paham untuk present value. Ya, untuk present value. Nah, sekarang teman-teman akan saya ajarkan untuk
financial analysis untuk project ya. Jadi teman-teman, template-nya nanti akan saya berikan bagaimana menghitung nilai project. Nah, secara menganalisa financial suatu project. Nanti teman-teman silahkan diganti setelah saya berikan nanti template financial analysis. Ini project name-nya teman-teman ganti sendiri ya. Tinggal diedit. Kemudian yang perlu diganti nanti discount rate yang tadi sudah kita bahas mengenai present value. Maka teman-teman silahkan input ini teman-teman bisa diedit sendiri. Sedangkan input yang berikut yang harus teman-teman ganti dari penggunaan template financial analysis ini adalah cost ini nanti teman-teman. Jadi namanya juga project ya, pasti memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, teman-teman silahkan tinggal mengedit nilai-nilai cost ini. Misalnya 100 ini teman-teman ganti. Manual teman-teman ganti menjadi sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman nanti. Silahkan ini bisa diedit. Sedangkan discount factor dan discounted cost ini otomatis nanti dihitung, diperoleh secara rumus ya. Ini sudah ada formulanya. Input yang ketiga adalah benefit. Nanti teman-teman silahkan misalnya cost-nya adalah 100, maka anggap saja benefitnya 2 kali lipat supaya menghasilkan keuntungan, supaya project kita itu lolos atau tidak, baik atau tidak nilainya berdasarkan benefit ini. Nah, discounted cost ini adalah nanti present value untuk cost teman-teman. Sedangkan discounted benefit ini adalah present value untuk benefit. Nah, teman-teman tahu bagaimana selisih antara net present value untuk cost dan net NPV untuk benefit akan menghasilkan NPV. Inilah NPV, net present value. Jadi present value untuk benefit dikurangin cost, dihitung di tahun mendatang, disesuaikan dengan ini teman-teman, waktu berapa lama project ini kurang lebih menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, atau nilai uang sekarang ya di tahun mendatang itu nilainya menjadi berapa, net present value. Ini otomatis semua ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu memasukkan input 1, input 2 cost, input ketiga benefit. Nah, return on investment ini juga otomatis teman-teman. Jadi kalau nilainya makin tinggi return on investment itu berarti proyeknya cukup baik, dan biasanya disimbolkan atau nilainya diperoleh dalam bentuk persentase. Nah, payback ini adalah seperti tadi teman-teman ya. Payback ini hanya waktunya ya, tahun keberapa dia balik modal ya. Biasanya hampir identik dengan break even point. Nilai keberapa di tahun keberapa titik impasnya itu terjadi antara cost yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh. Misalnya nih, diasumsikan bahwa proyek ini berjalan selama 1 tahun, jadi dianggap 0 tahun itu dianggap selama setahun. Nah, 1 tahun berikutnya dengan cost yang sama dianggap keuntungan proyek ini adalah 200. Jadi selama proyek berjalan tentunya benefitnya 0 ya teman-teman, namun sudah mengeluarkan cost 100 ya, ini teman-teman. Nanti juga ada template-nya untuk yang 3 tahun. Nanti teman-teman silahkan membuat project yang teman-teman bayangkan bersama tim ya, bersama ini tugas kelompok. Teman-teman apakah membuat project ini dalam 3 atau 5 tahun? Nanti template-nya akan saya berikan, bisa teman-teman pilih 3 atau 5 tahun. Oke. Ya, ini cukup paham ya sampai mengenai financial analysis dan present value. Ya. Kita kembali lagi ke ini definisi ya. Teman-teman sudah cukup paham ya. Sekarang cukup paham bagaimana return on investment, break even point, present value. Oke. Selanjutnya, setelah teman-teman membuat tadi business case, kemudian memahami financial analisisnya, kemudian yang kita bahas berikutnya adalah project size estimation. Jadi mengestimasi, memperkirakan ukuran project. Nah, software effort estimation method. Jadi seandainya project ini membangun suatu
software development ya, pengembangan software, itu ada 3 atau 4 metode ya. Metode pertama adalah metode yang sederhana yang kita bahas nanti di kuliah ini. Kemudian function point itu nanti atau teman-teman dapat pelajari lebih lanjut, ada bukunya sesuai dengan mata kuliah ini di Ketiswabe, atau teman-teman bisa mendapatkan di resource atau reference yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Juga use case point biasanya di materi yang sistem analisis dan desain ya. Ini function point dan use case point. Untuk materi manajemen ini yang kita bahas adalah Simply Method dan Kokomo ya. Ada 2 metode yang akan kita bahas untuk mengestimasi project. Oke, kita bahas Simply Method dulu ya, metode yang sederhana. Teman-teman tahu bahwa SDLC ya, Software Development Life Cycle, itu ada planning, ada analisis, ada design dan implementation. Seandainya teman-teman planning 15%, analisis 20%, desain 35%, dan implementasi 30%, maka waktu yang dihabiskan setiap fase adalah seperti ini tadi teman-teman. 15%, 20%, 35%, 30%. Nah, ini overall time-nya. Jika planning time itu adalah 15% atau 0,15 dikali waktu keseluruhan, maka overall time-nya adalah planning time-nya dibagi 0,15. Seandainya kita punya waktu planning time, kita rencanakan 4 bulan. Nah, maka kita akan mendapatkan waktu keseluruhan project. Misalnya industri standar for web application. Jadi industri standar ya, untuk standar industri untuk pembuatan aplikasi web yang untuk planning biasanya 15%. Ini best practice-nya ya. Contoh analisisnya 20%, desain 30%, implementasi 30%. Nah, maka jika dikonversi ke bulan, maka jika kita punya waktu 4 bulan untuk proses planning, maka untuk proses analisis dengan perhitungan ini ya teman-teman, contoh analisisnya adalah 0,2 dikali planning time bagi 0,15. Jadi contohnya analisis akan menghasilkan 5 bulan. Begitu juga untuk desain dengan perhitungan yang sama, tinggal diolah menjadi 9 bulan, implementasi sekitar 8 bulan. Nah, ini estimasi untuk project dijalankan dengan metode Simply Method ya teman-teman. Nah, kemudian setelah mendapatkan waktu ini, teman-teman buat schedule-nya. Lihat planningnya 4 bulan, analisisnya 5 bulan, desainnya 9 bulan, dan implementasi 8 bulan. Jadi seandainya kita harus menghitungkan tadi financial analysis ya teman-teman. Jika manajer 15 juta per person per month, PM ya, PM person month, tugasnya itu planning, kemudian sistem analis 10 juta per month, per person per month, tugasnya menganalyze requirement, kemudian programmer 8 juta per person month, itu tugasnya desain dan programming, serta tester atau support 5 juta per person month, tugasnya implementation. Maka teman-teman tinggal mengkonversi. Jika planning itu kita memerlukan 1 orang untuk waktu 4 bulan dan cost-nya adalah 15, maka tinggal 1 dikali 4 dikali 15 ya teman-teman, menghasilkan 60 juta sekian. Begitu juga untuk analisis, desain, dan implementation. Nah, ini contohnya teman-teman, bagaimana kita mendesain suatu project, kemudian dibuat financial analisisnya. Teman-teman tinggal memasukkan cost ini nanti di tabel yang tadi ya, tabel financial analysis. Di bawah kan ada asumsi. Nah, teman-teman bisa membuat asumsinya berdasarkan pendekatan perhitungan menggunakan metode Simply Method ya. Biaya-biayanya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat nanti di contoh selanjutnya. Nah, metode yang kedua adalah Kokomo Method teman-teman. Constructive Cost Model. Seperti apa? Seperti ini. Jika sistem yang akan dikembangkan berbasis Windows GUI dan diperoleh perkiraan jumlah baris kode program, misalnya 75.000 LOC atau line of code. 75.000 LOC ini atau
kalau dikonversi menjadi kilo line of code itu sekitar 75. Maka rumus COCOMO yang digunakan adalah, kalau rumusnya adalah GUI basis system, maka PM itu adalah person month. Rumusnya adalah 3 dikali, kalau 75.000 log maka menjadi 75 ya teman-teman, karena satuannya ini, ingat satuannya. Satuan rumus ini adalah key log, key LOC. Jadi key sudah 1000. Jadi kalau nanti teman-teman memperkirakan line of code-nya 78.000, maka yang dimasukkan nanti ini hanya 78-nya ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya seperti juga dengan perhitungan yang ini teman-teman, yang simple method harus ada biayanya berapa. Begitu juga di metode COCOMO. Misalnya sistem analis perlu $10.000 per PM, person month, programmer sekian, tester sekian, manager sekian, support team sekian. Nah, jika sistem dikembangkan berbasis Windows GUI teman-teman, maka ini silakan dikonversi. Misalnya ada persentase, ini ada tahapan-tahapannya, ada analisis, perancangan, dan sebagainya nih teman-teman. Kemudian orangnya siapa aja, persentasenya ini diketahui ya teman-teman. Seandainya diketahui sekian, maka PM-nya, person month-nya, dengan biaya 10.000 ini dikali dengan 7%-nya ini teman-teman, persentase dikali PM-nya. PM-nya itu seandainya 75.000 kelok, maka 75 pangkat 1,12 dikali 3. Hasilnya sekian, dikali 7, dikali nilainya. Ini konversi biaya PM menjadi sekian ya teman-teman. Teman-teman silakan, nanti template-nya juga saya berikan metode COCOMO ini untuk teman-teman pelajari lebih lanjut. Kalau nanti teman-teman atau soalnya atau teman-teman mendapatkan sistem ternyata bukan GUI based system melainkan konsol system, maka rumusnya seperti ini ya teman-teman. Rumus COCOMO lainnya adalah seperti ini. Nah, contoh yang dipergunakan dalam materi ini adalah GUI based system. Maka PM-nya 3 kali kelok pangkat 1,12. Begitu juga untuk real time system, berbeda lagi rumusnya. Ini contoh ya teman-teman. Akhirnya teman-teman mendapatkan biaya sekitar 2,7 juta sekian dolar ya teman-teman. Ini contoh. Teman-teman silakan bisa mengeksplor dengan contoh-contoh yang berbeda. Dan silakan diganti dengan ini yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda. Nah, jadi teman-teman akan membuat nanti schedule ya teman-teman, financial analisisnya telah mempertimbangkan perhitungan setiap orang, cost-nya harus berapa orang yang dilibatkan, stakeholder-nya siapa aja, masukkan nilainya, kemudian buatlah planning-nya, dibuat berapa bulan. Nah, kemudian bisa teman-teman membuat nanti financial analisisnya ya, seperti ini tadi teman-teman ya, akan membuat discount rate-nya berapa, cost-nya berapa, benefit-nya. Benefit ini buat simulasi aja teman-teman, silahkan masukkan nilai yang lebih besar dari cost. Cost-nya nanti dihitung dari ini teman-teman. Teman-teman menghitung cost dari pendekatan metode, silahkan pilih simple method atau COCOMO method, tergantung soalnya nanti ya. Oke teman-teman, tugasnya nanti akan saya berikan ya. Yang jelas teman-teman nanti akan membuat semacam business case ya teman-teman. Teman-teman buat business case dan template-nya nanti akan saya berikan, atau teman-teman template-nya hanya seperti ini, judul-judulnya atau poin-poinnya seperti ini ya teman-teman. Ada introduction, ada business objective, current situation, kemudian ada asumsi, kemudian ada recommendation sampai pilihan. Jadi ada teman-teman alternative solution, kemudian sampai dibuat recommendation, dan selanjutnya sampai financial analysis. Silakan dipelajari teman-teman contohnya ya. Contohnya seperti yang ada di sini ya teman-teman. Ini untuk perhitungan business case, kemudian untuk perhitungan financial analysis ini ya teman-teman. Nanti saya berikan. Jadi template yang saya berikan nanti ada template financial analysis dan template COCOMO. Dan ini untuk secara keseluruhan
template bisnis case-nya ya. Poin-poinnya teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 perhitungan untuk financial analysis. Oke, teman-teman. Saya harap bisa dipelajari teman-teman lebih lanjut mengenai materi ini ya. Saya harap cukup jelas. Jika belum jelas, kita bisa membahas di grup yang telah kita buat. Teman-teman juga bisa memberikan masukan di portal atau di WhatsApp grup ini untuk kita bahas lebih lanjut. Kalau pertanyaannya cukup panjang dan cukup banyak, akan saya coba buat kompilasi videonya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di kelas-kelas mendatang. Terima kasih.